Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk dulurku semua ya. Selamat malam. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan juga dilancarkan dan rezeki yang kita punya tetap diberi kelancaran juga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke dulur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas juga kelanjutannya yang tadi pagi dini hari saya upload ya, tentang ikrar damai 14 perguruan pencaksilat yang ada di Kota Madiun ya. Ternyata ada berita lagi. Ini nanti saya tampilkan di sini dulur ya. Pemkot Madiun ancam merobohkan tugu pesilat jika terus jadi sumber keributan. Ada juga ya, ini Bapak Maidi ini tegas, luar biasa beliau ya. Ini beritanya dulu, saya bacakan dulu ya. Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, mengancam akan membongkar tugu pesilat jika keberadaannya menjadi penyebab keributan antar perguruan silat ya. Pemkot Madiun akan mengganti tugu tersebut dengan tugu perguruan silat bersama. Bapak Maidi menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi Forkopimda bersama perguruan pencaksilat se-Kota Madiun di gedung GCIO Dinas Kominfo Madiun pada Kamis 24 September 2020. Bapak Maidi menyampaikan jika terjadi kericuan yang bersumber dari tugu salah satu perguruan silat dalam satu kampung, seluruh tugu yang ada pada kampung tersebut akan dibongkar semua dulur. Dan Pemkot Madiun selanjutnya akan mengganti dengan tugu bersama untuk semua pesilat menampilkan seluruh perguruan dalam Kota Madiun. Kalau tugu pesilat itu menjadi akar masalah, dulur, ini tugu tersebut akan kami bongkar. Ini dalam tahap kajian jelasnya ya, Bapak Maidi mengaku begitu. Bapak Maidi merasa perlu memberi penegasan seperti itu karena ingin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih setelah ada insiden bentrokan antar perguruan akhir pekan lalu. Bapak Maidi berharap saat ada permasalahan, termasuk jika itu terkait keberadaan tugu pesilat Madiun, seharusnya tidak langsung melakukan perang fisik yang berujung pada keributan. Ini yang perlu diperhatikan kepada dulur semua. Kenapa? Karena beliau ataupun Pemkot Kota Madiun mendapat teguran ya akibat bentrok antar kelompok pesilat pekan lalu. Bapak Maidi mengaku dapat teguran dari Gubernur Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur. Teguran itu terkait permasalahan bentrokan antar kelompok pesilat tidak pernah berubah. Selama ini kok begitu saja, tidak ada perubahan, permasalahannya itu-itu aja. Padahal kota ini mulai maju, jelasnya. Menurutnya, Kota Madiun yang menjadi pusat pendekar karena ada 14 padepokan perguruan silat seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Jika ada tamu dari luar yang datang ke Madiun, itu mengagumi perguruan silatnya, bukan malah menyaksikan keributannya. Selain merobohkan tugu pesilat, Bapak Maidi mengancam akan memasukkan oknum pesilat kerusuhan di Kota Madiun ke markas Batalion Infanteri Pararedil 01 yang seperti saya jelaskan kemarin ya dulur.
para pesilat yang tertangkap tangan melakukan keonaran akan langsung ia kirim ke tempat tersebut, dulur. Di Sasana 501, para pendekar yang bikin keributan itu akan mendapatkan materi tentang kependekaran, karena pendekar yang membuat onar itu tidak begitu matang pemahamannya katanya. Oke dulur, seperti itu yang nanti kita tampilkan di samping sini. Beritanya juga sudah menyebar luas di Instagram ya dulur. Ini di beritanya di sini sama juga ya. Pak Maidi mengancam akan merobohkan tugu yang ada di Kota Madiun jika terjadi kerusuhan. Itu dulur. Pendapat saya pribadi, dan mungkin ada dulur yang ingin menambah pendapat nanti di kolom komentar aja dulur ya. Kalau pendapat saya pribadi mungkin ada baiknya dan ada buruknya. Kenapa dulur? Jikalau pandangan orang kan berbeda-beda. Misalkan beliau ini demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat ya, karena kita dari dulu permasalahannya itu aja nggak pernah berubah. Udah berapa tahun lalu balik lagi seperti itu, balik lagi seperti itu. Kalau nggak ada pembenahan, mending lebih baik dirobohkan. Dan ingat dulur ya, dirobohkan nggak cuma dirobohkan, tapi diganti tugu bersama ya. Seperti ini dulu nanti tak sampaikan juga. Tugu bersama yang ada di kabupaten juga ada dulur, yang 14 perguruan itu ada tugu-tugunya. Nanti dulu juga sering lihat, nah, kalau di Madiun nanti bisa mampir juga ya, di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun banyak di sana. Dan di sisi negatifnya mungkin banyak masyarakat ya, namanya juga pendapat ada pro dan kontra ya dulur. Kalau sisi negatifnya banyak masyarakat mengira bahwa mungkin pemerintah tidak mencintai budaya pencak silat ataupun bagaimana ya. Namanya banyak pemikiran yang negatif, pasti orang-orang perlu diasah. Dan untuk dulur-dulurku mungkin yang masih belum paham, sebenarnya tugu adalah identitas sebuah kampung ataupun sebuah organisasi yang ada di kampung tersebut adalah basisnya ya. Misalkan ada di kampung A ini, misalkan basisnya Eza Winongo Tunas Muda ya kan, dia pasti ada satu tugu yang besar mungkin atau kecil, pasti ada tugu Eza Winongo yang itu basis masanya paling besar. Terus satu lagi ada mungkin basis masanya besar misalnya di kampung tersebut, di desa tersebut ada tugu IKSPI ya. Di situ pasti ada basis masa juga besar IKSPI di kampung tersebut ya. Sama, lingkaran sama. Kalau misalkan itu dirobohkan juga ya, menurut saya misalkan dibangun tugu bersama lah ya, nanti ada salah satu yang dicoret pun nanti pasti berpikiran negatif lainnya. Oh itu nuduh ini, nuduh itu, nuduhin. Permasalahan pun juga nggak akan selesai kalau seperti itu terus. Ya sebenarnya kalau menurut pribadi saya masing-masing ya, kesadaran kita masing-masing dan perlu kita ulas masing-masing bahwa kita gunanya ikut pencak silat itu seperti apa ya dulur. Sebenarnya intinya kan itu ilmu bela diri, bukan untuk apa-apa kan dulur. Kita ikut pencak silat gunakan untuk bela diri ya. Boleh kita meneruskan, misalkan kita ingin berprestasi tapi kita harus ada jalurnya prestasi masing-masing ya. Misalkan kita di atlet, terus misalkan kalau atlet pun nggak terima, bisa masuk di atlet lainnya. Misalkan masku ya, Mas Suwardi bisa masuk di MMA ataupun tinju kan bisa saja seperti itu dulu, karena basicnya kita sudah ada, tinggal kita menambah basic lain, misalkan pertarungan bawah atau ground ya, dan tinggal nambah seperti itu. Kalau memang MMA kan mix martial art ya, dia dicampur berbagai bela diri ya. Oke dulur, semoga dengan adanya berita tersebut, dengan adanya peringatan tersebut,
saudaraku semua yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya. Semoga bisa berubah, nggak bikin ulah lagi, bisa bikin Madiun yang ayem, adem, dan damai semuanya ya dulur. Tunjukkan bahwa kota pendekar dan kampung pesilat itu nggak uraan dulu, istilahnya tunjukkanlah bahwa di situ banyak atlet-atlet berprestasi, di situ banyak orang-orang yang baik, di situ banyak, pokoknya tunjukkan yang baik-baik aja, jangan sampai kita tunjukkan yang uraannya ya. Kita udah sering dapat peringatan, kita juga udah sering menunjukkan ikrar damai tapi nggak berubah-berubah. Semoga dengan adanya ini kita semua bisa berubah, bisa lebih baik, menunjukkan kota kita adalah kota yang terbaik dan kota kita adalah basisnya dari pencaksilat di seluruh dunia ini. Oke dulur, terima kasih telah menyaksikan video saya ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada dulur-dulur semua, karena juga saya di sini belajar ya, belajar untuk buat ngomong, juga belajar membuat channel ya. Semoga bisa diterima di kalangan umum. Oke dulur ya, tetap support terus channel saya, karena support subscribe aja itu gratis dulur ya. Di channel saya nggak hanya membahas pencaksilat aja, membahas yakni perkebunan, terus alat canggih dan segalanya lah, nanti tak bahas ya tentang vlog kalau memang mumpuni dan waktu saya ada, semuanya akan saya bahas. Tapi untuk sementara apa yang ada di kampungku, apa yang ada di kotaku, lagi ada masalah gejolak sedikit, kita bahas dulu, semoga bisa adem ayem. Oke dulur, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara.